Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry Sulastomo ya. Di kesempatan kali ini masih ngebahas seputar mobil bekas taksi ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi tentang AC-nya ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru ngambil mobil bekas taksi yang mau dipanik keren-keren, tapi kalau AC-nya kurang dingin atau kondensornya bermasalah ketika udah tambah freon, dalam beberapa bulan dia hilang kesejukannya. Nah, itu dia. Jadi kalian harus tahu nih gejalanya itu dari apa gitu, dan kemudian jangan sampai ada kebocoran ya dari kondensor tersebut ke dalam kabin, karena itu akan berbahaya ya, karena bau oli atau apalah itu bisa masuk ke dalam, dan hawa panas juga akan ya jadi kayak kipas doang gitu ya. Karena ya kita tahu namanya mobil bekas taksi itu pasti AC-nya itu full, dia selalu pakai ya. Jadi udah pasti kelemahan untuk kondensornya sendiri itu ya udah pasti ada kemungkinan. Jadi kita nggak tahu bahwa si driver pengemudi taksinya itu sebelumnya ketika dia istirahat itu dia mematikan AC atau enggak. Kadang kan dia ya sambil istirahat, rehat, tiduran, AC-nya tetap jalan ya. Seperti itu yang mungkin kondensornya ketika sampai kita beli mobil itu pasti bermasalah, dan kita siapkan budget untuk pergantian part tersebut. Yuk kita lihat nih, dan kita dengerin bedanya ketika kondensor itu udah bermasalah dan freonnya itu mengalami kebocoran ke dalam kabin dalam ya. Jadi buat kalian yang mau beli, pastikan jangan tampilan luarnya aja yang keren, tapi lu harus pastiin partnya itu minim pergantian. Itu sih pesan dari saya ya. Jadi buat kalian biar nggak ngabisin budget untuk tampilan luar, tapi kalau bagian kaki-kakinya banyak PR, radiatornya banyak PR, AC-nya juga sama, apalagi di bagian mesinnya itu ya bukannya mobil murah jadinya. Kasarannya jadi mobil ya banyak jajan gitu ya, yang mungkin dikeluhin sama beberapa orang tapi mungkin nggak banyak sharing ya, karena keterbatasan ya. Mungkin bisa komen di kolom komentar nanti ya, buat kalian yang merasakan kekurangan dari mobil bekas, apalagi yang khususnya mobil bekas taksi ya. Jadi makanya jangan berekspektasi tinggi untuk mobil bekas taksi. Oke, ini untuk keadaan mesin saat belum menghidupkan AC. Jadi kalian bisa dengerin secara bareng-bareng, secara seksama, bahwa suara sebelum menyalakan AC itu seperti ini ya. Jadi suaranya halus, belum ada yang aneh ya. Jadi suaranya seperti ini. Ini ketika AC-nya belum kita nyalain. Dan sekarang kita coba nyalain AC-nya. Oke, kita nyalain AC-nya sekarang di angka 1 aja, dan ininya full. Terlampir suaranya seperti ini. Kalian bisa dengar. Oke, jadi tampilan di dalam itu suaranya seperti ini ya. Ini suara di kabin dalam, karena ini ada kebocoran juga. Kita lihat di bagian depan sekarang. Di depannya suaranya jadi seperti ini. Kayak ada kasar suara apa ya, ada yang beda lah pokoknya. Ini tandanya kondensor kalian itu sudah ngorok. Oke. Jadi udah nggak sehat. Kemudian di sini juga ini ada kebocoran yang seperti di vlog saya kemarin terakhir. Tuh. Ini adalah oli kebocoran dari kondensor yang basah ke radiator. Jadi itu kalian perlu cek ya ketika kalian punya mobil di rumah masing-masing, mau Gen 3 ataupun Gen 2, silahkan cek bagian ini dan suaranya. Oke. Jadi suara seperti ini, dan kita akan coba matiin ya untuk AC-nya. Nanti suaranya akan ketahuan bedanya. Nih, kita matikan. Tuh. Kalau dimatikan, dia suaranya jadi halus.
Itu aja yang mungkin harus kalian cermati ketika kalian beli mobil bekas taksi. Ya, jadi dahulukan fungsi ya. Masalah fitur modifikasi dan lain-lainnya itu ya tergantung dari budget kalian ya. Jadi fungsi AC itu sangat penting, jadi kalian harus perhatikan benar-benar, karena kalau udah ganti kondensor itu sekitaran kemarin tuh ngobrol-ngobrol 2.500.000 ya, itu baru kondensor, dan itu kalau dibenerin lagi itu bakalan bermasalah terus ya. Jadi harus yang baru, ganti baru. Kemudian intake-nya yang bocor nanti juga akan saya update di video saya berikutnya ya, untuk servis AC ini. Apabila mobil ini memang masih saya pegang, nanti saya akan rapikan, saya akan detailkan semuanya ya, untuk biaya-biayanya, servisnya, jasanya, dan lain-lainnya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk masalah body ya kan, masalah modifikasi yang lain-lain itu bisa nyusul sebenarnya ya, ketimbang kalian mendahulukan tampilan luar tapi bagian kritikal kayak AC, kaki-kaki, shock breaker, terus ruang bakar ya kan, full pump. Itu full pump juga terkadang bermasalah ya, karena kalau kita tidak kuras tangkinya itu bisa menjadi bermasalah di kemudian hari. Jadi kalian harus hati-hati di situ untuk budgetnya ya, karena lumayan juga kalau injektor udah bermasalah atau ECU-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian radiator juga sama, kebanyakan juga yang bermasalah ya. Jadi ya namanya mobil capek ya, mobil yang udah kerja selama mungkin 4 tahun. Oke, jadi seperti itu ya untuk mobil bekas taksi. Jadi udah pasti banyak PR yang harus kalian siapkan budgetnya ya. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan uang lebih ya kalau mengambil mobil taksi, mau itu tahunnya 2013, 14 ya. Jadi kalian harus menyiapkan dana darurat ya untuk mobil bekas taksi yang kalian miliki, karena namanya keluhan itu udah pasti ada dalam beberapa bulan ke depan ya. Dan biasanya memang dari sisi mereka itu memberikan garansi. Jadi ketika mobil kalian terima itu businya bermasalah segala macam, itu silahkan kalian konfirmasi ke mereka. Yang jelas sih harus resmi ya, sellernya terpercaya. Kemudian kalau memang lebih enak lagi ya, kalian testing langsung di lokasi, di pool Bluebird-nya langsung. Jadi transaksi juga sama, ke rekeningnya langsung Bluebird. Jadi biar aman, duit kalian itu aman apabila bermasalah di kemudian hari ya. Jadi ya namanya mobil bekas taksi udah sering keliling kemana-mana ya. Ya seperti itu, kalian harus menyiapkan dana daruratnya ya kan, karena ya jangan dahulukan penampilan gitu kan. Dahulukan adalah fungsi dari penampilan itu, yaitu yang kritikal seperti ECU atau full pump yang di tangki ya, kemudian AC, kemudian radiator. Pokoknya yang sangat kritikal di kemudian hari itu akan bermasalah, itu ya kalian harus benar-benar teliti lah dalam memilihnya ya. Jangan sampai tampilan keren, pakai moonroof, pakai pelek bagus, mahal gitu kan, tapi tiba-tiba mogok di jalan ya kan, mau gimana gitu kan. Dan uang juga udah keluar banyak untuk modifikasi, tapi ternyata masih banyak PR di kaki-kaki ataupun lain-lainnya ya. Semua balik lagi ke selera, jadi jangan disesali dan berekspektasi tinggi untuk mobil taksi ya. Itu dia pesan dari saya. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya.